Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Suku Hei, tanah yang diberkati elang besi. Ini adalah base camp suku Hei, tanah yang diberkati itu besar dan luas, kecil di bagian bawah dan besar di atas. Karena spesialisasi unik leluhur generasi pertama suku Hei, tanah yang diberkati elang besi memiliki sedikit tanah, tetapi semakin tinggi di udara yang dituju, semakin besar ruangnya. Langit yang jauh melebihi tanah berkah biasa memiliki sarang elang kayu melingkar yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalamnya. Sarang elang ini seperti bukit-bukit kecil, elang besi yang tak terhitung jumlahnya beristirahat di dalamnya. Teriakan elang bergema tanpa henti, ketika sekelompok elang terbang, sejumlah besar dari mereka melakukan perjalanan dalam formasi, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Di bagian tertinggi dari tanah yang diberkati ini, ada sebuah taman. Gunung buatan taman itu memiliki paviliun di atasnya. Di paviliun, 4 tetua tertinggi suku Hei sedang duduk mengelilingi meja batu persegi, mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Tetua tertinggi pertama memiliki ekspresi serius, tetua tertinggi kedua menutup matanya dan beristirahat, tetua tertinggi ketiga berpikir dengan ekspresi bermasalah, wajah tetua tertinggi keempat penuh keringat. Suasananya berat, seperti ketenangan sebelum badai. Tuanku yang terhormat tetua ketiga, berapa lama kamu akan terus berpikir? Tetua tertinggi keempat mendesak dengan nada tidak sabar. Terburu-buru, kamu hanya tahu bagaimana menyerbu saya, tidakkah Anda tahu ini adalah momen penting? Pada titik ini, jika saya membuat langkah yang salah, kerja keras saya selama puluhan tahun akan. Tetua tertinggi ketiga berteriak, emosinya menjadi lebih gelisah. Dia memandang tetua tertinggi pertama di depannya, sebelum melihat tetua tertinggi kedua di sebelah kiri, keduanya memiliki ekspresi yang tidak berubah. Tetua tertinggi ketiga tidak dapat membedakan apapun dari wajah mereka dan tekanan di hatinya semakin kuat. Tepat pada saat ini, sesosok perlahan naik dari bawah, dengan cepat mendekati paviliun ini. Tetua tertinggi kedua suku Hei membuka celah di masing-masing matanya, berkata perlahan, "Oh, Hei Cheng sudah kembali." Hei Cheng memasuki paviliun dan memberi penghormatan kepada 4 tetua tertinggi. Keempat tetua tertinggi ini memiliki fondasi yang lebih dalam darinya baik dalam status maupun kultivasi. Tetapi sehubungan dengan kekuatan pertempuran, itu tidak diketahui sampai mereka bertarung dengan serius. Tapi di dalam suku, Gu Immortal akan bertanding paling banyak, bagaimana mereka bisa bertarung dengan serius? Selain itu, dalam kekuatan jalan yang benar, selain sistem sekte benua tengah, 4 wilayah lainnya melihat garis keturunan dan senioritas dalam klan dan suku mereka, bahkan jika Hei Cheng memiliki kekuatan pertempuran yang lebih tinggi, dia masih perlu menghormati mereka sebagai junior ketika dia melihat 4 tetua tertinggi ini. Tetua pertama, ini penjara kegelapan, saya mengembalikannya sekarang. Hei Cheng mengeluarkan rumah Gu abadi peringkat 6 dan mengembalikannya ke tetua tertinggi pertama setelah memberi penghormatan kepada mereka. Tetua tertinggi pertama mengambil penjara gelap rumah Gu abadi, berseru, "Kamu tidak menggunakan penjara kegelapan, sepertinya operasimu sangat berhasil." Mengatakan ini, tatapan tetua tertinggi pertama masih tertuju pada meja batu, dia hanya bertanya pada Hei Cheng dengan santai. Hei Cheng tertawa, sangat beruntung, kali ini perjalanannya berjalan mulus, kami telah berhasil menekan suku Qiao. Suku Qiao adalah suku berukuran besar, karena semua anggota suku Hei di dalam tanah yang diberkati Istana Kekaisaran telah binasa, suku Qiao yang berada di bawah mereka telah tergoda untuk mencoba dan meninggalkan kendali mereka. Gu Immortal suku Qiao, Qiao Dong, menjadi abadi karena bimbinganku saat itu. Baru beberapa dekade, kesetiaannya goyah. Tetua tertinggi kedua berkata dengan jelas. Oleh karena itu, kali ini, saya memukul dan memberi pelajaran kepada Qiao Dong. Dalam 5 tahun, seharusnya tidak ada masalah. Hei Cheng tertawa tenang. Penindasan suku Qiao adalah alasan yang telah disiapkan Hei Cheng sejak lama. Hei Cheng ingin berurusan dengan putrinya sendiri, Hei Loulan, ini bukan hal yang benar untuk dilakukan, dia hanya bisa melakukannya secara diam-diam.
Dia telah merencanakan untuk menggunakan penjara kegelapan untuk menekan Hei Loulan, mencegahnya meledak sendiri. Tapi dia tidak bisa langsung mengatakan ini kepada tetua tertinggi pertama. Dengan demikian, dia menggunakan suku Qiao sebagai alasan, mengatakan, untuk mencegah kecelakaan saat menekan suku Qiao, dia meminjam penjara kegelapan. 5 tahun. Tetua tertinggi kedua terkekeh, menggelengkan kepalanya, dataran utara benar-benar berantakan sekarang, gedung yang sejati runtuh, pelakunya belum ditemukan. Wild Immortal Gu telah muncul terus-menerus, semua kekuatan yang berbeda bertarung dengan intens. Apalagi sekarang, insiden Qin Baiseng menjadi lebih panas, ini melibatkan warisan matahari raksasa, bahkan fosil tua peringkat 8 itu bersiap-siap untuk menyerang. Tetua tertinggi keempat menghela nafas, gedung yang sejati runtuh, tanah yang diberkati istana kekaisaran juga hancur, kontes istana kekaisaran telah kehilangan maknanya. Apa yang kita lakukan mulai sekarang? Semua suku Huang Jin, prosedur apa yang akan mereka ikuti, kami tidak tahu. Hei Cheng memahami niat mereka setelah mendengar ini, dia menundukkan kepalanya, junior mengerti, saya akan lebih ketat dalam menangani suku, terutama suku Qiao, suku Huo, dan suku Zuo, ketiga pengikut ini. Benar, kali ini, seluruh suku Hei mati di dalam tanah yang diberkati istana kekaisaran. Tidak mungkin tidak ada tampilan suku Hei di dataran utara. Hei Cheng, pergi ke tanah yang diberkati dan pilih dengan hati-hati, bawa sebagian dari anggota suku dan bangun kembali suku Hei di dataran utara. Tetua tertinggi ketiga memikirkan masalahnya yang sulit saat dia memberikan pandangannya tentang masalah ini. Ya, jangan khawatir tetua ketiga. Saya sudah mulai mempersiapkan. Dalam setengah bulan, suku Hei dataran utara akan dibangun kembali. Hei Cheng menjawab, baiklah, biarkan Hei Cheng menangani urusan suku Fana, kita tidak perlu khawatir. Tetua tertinggi ketiga, jika Anda punya waktu untuk peduli tentang ini, mengapa Anda tidak memutuskan masalah di depan? Ubin apa yang kamu mainkan? Tetua tertinggi keempat mendesak. Tatapan tetua tertinggi ketiga berkedip, dia sangat ragu-ragu, tetapi dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengambil keputusan, memainkan ubin. Pada saat yang sama, dia berteriak, 3 Tiao. Segera, semua tetua lainnya memiliki ekspresi yang berbeda. Tetua tertinggi pertama tidak bisa tetap serius lagi, dia tertawa keras, membalik ubinnya, haha, aku menang. Ark. Tetua tertinggi ketiga menepuk kakinya dengan banyak kekuatan, dia meraih janggut seputih saljunya sambil menghela nafas, jika saya tahu, saya tidak akan memainkan 3 Tiao, tetapi 6 Wan sebagai gantinya. Setelah mendengar ini, tetua tertinggi kedua menatap dengan mata terbuka lebar, dia membalik ubinnya sendiri, berkata kepada tetua ketiga tertinggi, kalau begitu mainkan 6 Wan, set saya bisa menang dengan 4 Wan atau 6 Wan. Baiklah, cukup, berhenti berdebat, cepat buat kesepakatan, saya menunggu untuk menutup kerugian saya. Tetua tertinggi keempat berkata dengan tidak sabar. Ini adalah resep Gu yang saya teliti setelah menghabiskan 30 tahun. Tetua tertinggi ketiga mengakui kehilangannya, dia membanting satu jendela timur Gu di atas meja di depan tetua tertinggi pertama. Tetua tertinggi pertama mengambil jendela timur Gu, baiklah, ayo pergi ke babak berikutnya. Aturan yang sama, kami tidak boleh menggunakan cacing Gu untuk menipu. Kami akan menyatakan taruhannya terlebih dahulu, saya memiliki 2 batu esensi badi. Resep Gu kuno bulan sabit Gu. 20 potong batu hati abu-abu. Sekelompok ikan mata naga, termasuk kaisar ikan. Swiss. 8 lengan menyapu meja batu, mengocok ubin. Hei Cheng diam-diam berdiri di samping, dia sangat terbiasa dengan kebiasaan perjudian 4 tetua tertinggi suku Hei ini. Game yang mereka mainkan disebut taktik pertempuran burung pipit kuartet, itu ditemukan oleh seorang jenius Fana di tahun-tahun awal suku Hei, terutama untuk menjilat tetua tertinggi pertama. Setelah tetua tertinggi pertama mendapatkannya, dia telah memainkannya setiap hari dengan 3 tetua tertinggi lainnya, bersaing dan terlibat dalam pertempuran. Urusan eksternal suku Hei hampir semuanya ditangani oleh Hei Cheng. Kalau begitu, para tetua, junior akan pergi. Kata Hei Cheng. Pergi. Para tetua tertinggi melambaikan tangan mereka, mereka mulai merakit ubin tangan mereka saat mereka membalasnya dengan setengah hati. Sekelompok elang besi terbang di luar paviliun, mereka menjerit tiba-tiba,
kelompok elang menyebar dan 3 elang sunyi muncul, dengan kekuatan pertempuran yang setara dengan peringkat 6. Salah satunya adalah elang naga dengan aura yang kuat, sedangkan 2 lainnya adalah elang mahkota besi, memiliki semangat yang besar. Tetua tertinggi ketiga melambaikan lengan bajunya dengan sedih, sangat berisik. Hehehe. Tetua tertinggi pertama memiliki senyum yang ramah dan penuh belas kasihan, dia melambaikan lengan bajunya dan banyak makanan ditaburkan di udara. Kelompok elang menangis bahagia, berjuang untuk mendapatkan makanan di udara. Hei Cheng meninggalkan tanah yang diberkati elang besi, terbang ke arah barat daya. Setelah terbang selama beberapa menit, dia bertemu Sue Songzi. Sue Songzi telah cukup beristirahat, dia tidak lagi terlihat menyedihkan seperti sebelumnya, tetapi dia menghela nafas ketika dia melihat Hei Cheng, situasinya menjadi merepotkan. Saya baru saja memperoleh beberapa informasi, apakah Anda tahu kekuatan mana yang memiliki kendali atas perjalanan abadi tetap Immortal Gu? Hei Cheng menjawab, kamu ingin mengatakan, Sekte Bangau Abadi dari 10 sekte kuno benua tengah. Kamu sudah tahu, kapan? Sue Songzi sedikit tidak senang. Hei Loulan mendengus dingin, belum lama ini. Sebelumnya, Dong Fang Changfan menyimpulkan bahwa masalah 88 gedung yang sejati terkait dengan benua tengah. Sekarang, Hei Loulan memiliki zombie abadi misterius di sekitarnya yang mengontrol Fixed Immortal Travel. Mereka kemungkinan adalah kelompok orang yang sama. Mata Sue Songzi menyipit, dia terdiam. Sejujurnya, informasi ini membuatnya lengah. Dia awalnya berpikir bahwa mereka berurusan dengan seorang wanita fana kecil, untuk berpikir bahwa kekuatan besar seperti Sekte Bangau Abadi terlibat sekarang. Meskipun dia telah bergabung dengan Gunung Bersalju, ini hanya aliansi longgar. Jalan iblis Gu Immortals biasanya egois dan hanya peduli dengan kepentingan pribadi, mereka tidak bersatu seperti jalan yang benar. Kesulitan Hei Cheng juga sangat canggung. Meskipun dia adalah suku Hei Gu Immortal, sesuatu yang tidak tahu malu seperti menargetkan putrinya sendiri tidak dapat diketahui semua orang. Meskipun banyak Gu Immortal jalan lurus berwajah dua dan biasanya bertindak berbeda di depan umum, mereka setidaknya tampak benar di hadapan dunia. Masalah Hei Cheng tidak bisa diungkapkan, sehingga dia hanya bisa bertindak sendiri, bahkan penjara kegelapan harus dipinjam menggunakan alasan. Aku ingin membunuh seekor kucing, tapi berpikir aku mengacaukan harimau. Hei Cheng, aku tidak peduli. Karena rahasiamu ada di tanganku, aku ingin 500 batu esensi abadi. Beri aku salinan metode perpanjangan hidup Yin Yang juga. Sue Songzi memecah keheningan, ekspresinya kejam. Dia tidak dengan tulus bekerja dengan Hei Cheng sejak awal, setelah menyadari bahwa Fang Yuan dan yang lainnya memiliki latar belakang yang dalam, dia ingin mundur sekarang. Cahaya dingin melintas di mata Hei Cheng, dia menatap Sue Songzi saat dia berkata perlahan, kamu tahu situasiku. Jika kamu memaksaku, paling banyak, kita berdua akan turun, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Apakah kamu tidak takut? Jika aku tidak bisa menangkap Hei Loulan, aku tidak bisa mendapatkan umur, aku akan mati, mengapa aku peduli dengan reputasi? Sue Songzi menggigil karena marah setelah mendengar kata-kata tidak bermoral Hei Cheng, matanya berlumuran darah, siapa yang bisa mengira bahwa Tuan Hei Cheng yang agung sebenarnya seperti ini? Hei Cheng mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, hehe, pikirkan apa yang kamu inginkan. Sue Songzi, kamu terlalu naif. Pada titik ini, apakah Anda pikir Anda bisa menjauh dari masalah ini? Hei Loulan membalas dendam dengan sangat serius, dia memiliki perilisan yang mendukungnya, apakah menurutmu Gunung Bersalju akan peduli padamu, kepala cabang puncak ketujuh, sebagai lawan dari pemimpin ketiga? Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Gu Immortals benua tengah siap menyerang, 10 sekte kuno besar telah menciptakan pasukan sekutu untuk menyerang ke dataran utara. Saat ini, seluruh dataran utara sedang dalam kekacauan, saya yakin dengan keterampilan perilisan, tidak akan sulit baginya untuk menggunakan benua tengah Gu Immortals sebagai alasan untuk membunuhmu secara tidak langsung, itu tidak melanggar Pakta Serikat Gunung Bersalju, bukan? Ekspresi Sue Songzi memucat. Hei Cheng, kamu benar-benar mengancamku. Gosok aku dengan cara yang salah dan aku akan memastikan semua perbuatan kotormu diketahui oleh seluruh dunia. Sue Songzi sangat marah. Hei Cheng mencibir, silakan,
lakukan dengan cepat. Sejujurnya, Su Xian'er adalah pion gunung bersalju Anda, dengan sengaja diatur untuk mendekati saya dan menyusup ke tingkat suku Hei yang lebih tinggi. Yang disebut pelarian malam Su Xian tidak lebih dari konspirasi. Tidak lama kemudian, suku Su dimusnahkan. Apakah Anda pikir itu adalah suku Hei saya yang memiliki andil di dalamnya? Huff. Kalian dari Snowy Mountain melakukannya untuk menyelesaikan masalah bagi Su Xian'er, membersihkan semua jejak. Apa ini? Mengapa saya belum mendengarnya? Sue Songzi menunjukkan ekspresi tidak percaya setelah mendengar berita yang mencengangkan ini. Apa yang akan kamu ketahui? Anda hanya pemilik puncak cabang ke-7. Tingkat Snowy Mountain yang lebih tinggi selalu hanya memiliki 3 pengambil keputusan. Saya tahu Anda tidak percaya saya, tetapi saya memiliki bukti yang meyakinkan. Hei Cheng mengeluarkan jendela timur Gu dan melemparkannya ke Sue Songzi. Sue Songzi mengambil jendela timur Gu dan melemparkan kesadarannya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, dahinya dipenuhi keringat dingin. Hei Cheng menatap langit dan menghela nafas panjang, memperlihatkan ekspresi suram. Saat itu, saya diakui secara publik sebagai benih Gu immortal, tetapi karena saya cuek di usia muda saya sehingga saya jatuh ke dalam konspirasi. Pelarian malam Su Xian, hehe, pelarian malam Su Xian tidak lebih dari konspirasi yang direncanakan dengan cermat untuk jalan iblis dan benar untuk menyusup satu sama lain. Saya menikah dengan Su Xian'er, kami memiliki Loulan, saya benar-benar berpikir hari-hari akan terus berlalu dengan bahagia. Namun, suatu hari, Gu Immortal tiba-tiba muncul di hadapanku dan melemparkan bukti konklusif kepadaku. Dan apa yang Anda lihat hanyalah sebagian dari bukti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sue Songzi bergumam. Bukti ini membalikkan segalanya. Bahkan jika Hei Cheng menggunakan metode perpanjangan hidup Yin Yang untuk merencanakan melawan istrinya sendiri, ini sebenarnya adalah masalah permusuhan antara orang benar dan iblis. Tindakan Hei Cheng menjatuhkan keluarganya ketika keadilan menuntutnya tidak akan menimbulkan celaan melainkan dipuji dan dikagumi. Kamu menyiapkanku. Anda mengatur saya. Sue Songzi menunjuk ke arah Hei Cheng dengan sangat marah. Dia mengira dialah yang memegang inisiatif dengan memegang Hei Cheng, tetapi dia tidak pernah menyangka akan dijebak oleh Hei Cheng. Sue Songzi dengan Nif mengikuti Hei Cheng untuk berburu Hei Loulan dan melawan perilisan, menyebabkan penderitaannya yang mengkhawatirkan saat ini. Hei Loulan, perilisan serta kekuatan sekte kuno benua tengah menjadi bayangan yang menolak untuk meninggalkan pikiran Sue Songzi. Hei Cheng menahan perasaannya dan memandang Sue Songzi, dan sekarang, saya punya bukti baru. Apakah Anda ingat ketika Hei Loulan melampaui kesengsaraan, bagaimana dia menyapa perilisan? Perilisan dan Su Xian'er kemungkinan besar memiliki hubungan darah. Saya memiliki darah Su Xian'er bersama saya dan juga darah Hei Loulan, saya akan memiliki bukti konklusif tambahan ketika kita menghadapi gunung bersalju di masa depan. Sue Songzi bernapas kasar sebelum dia bisa tenang secara paksa. Bagus, Hei Cheng, kamu benar-benar luar biasa. Aku bahkan tidak memeras beberapa lusin batu esensi abadi kepadamu tetapi ditarik ke dalam bisnis yang berantakan ini olehmu, terjerumus ke dalam perangkapmu. Benar, saya harus mengakui bahwa bahkan jika Anda mengambil tindakan terhadap Hei Loulan, melakukan segala upaya untuk menangkapnya, itu bisa saja disingkirkan sebagai seorang ayah yang mendidik putrinya yang berharap dia akan menyadari kesalahannya. Selama Anda tidak menggunakan metode perpanjangan hidup Yin Yang di Hei Loulan, saya tidak akan memiliki pegangan nyata pada Anda. Tapi, skema Anda hanya bisa berhenti di sini. Anda adalah kekuatan tunggal sementara yang lain telah bergandengan tangan dengan pengaruh benua tengah. Hehe, Hei Loulan telah menjadi jalur kekuatan fisik ekstrim abadi, sekarang bahkan lebih sulit bagimu untuk menangkapnya. Hei Cheng tenggelam dalam keheningan. Sue Songzi melanjutkan menjelaskan, pikirannya menjadi lebih tajam, situasiku mengkhawatirkan tetapi hari-harimu juga tidak akan berlalu dengan baik. Kamu menyakiti Su Xian'er, kebencian Hei Loulan mengalir sangat dalam, dan siapa bilang kekuatan benua tengah juga tidak akan terlihat merepotkanmu. Jadi, kalian berdua terikat bersama, dan kalian hanya memiliki harapan kemenangan jika kalian bekerja sama dengan pihakku. Sebuah suara wanita tiba-tiba menyela percakapan Sue Songzi dan Hei Cheng. Siapa ini? Sue Songzi benar-benar terkejut.
Sosok anggun perlahan muncul. Ini adalah Gu Immortal, wanita yang mengenakan pakaian ungu. Dia menawan dan cantik, dan wajahnya yang cantik menunjukkan senyum ringan. Sue Songzi bukanlah seseorang dengan pengetahuan yang buruk, dan setelah linglung sejenak, dia bereaksi, jadi itu peri Jiang Yu. Dia kemudian melihat ke arah Hei Cheng. Semua Gu Immortal dataran utara tahu bahwa peri Jiang Yu adalah selir ke-27 Hei Cheng yang juga merupakan jalan gelap Gu Immortal, dan memiliki batas gelap Gu Immortal, yang dapat menyembunyikan inspirasi dan menyulitkan orang lain untuk membuat deduksi. Alasan mengapa Hei Loulan bisa bertahan begitu lama, dan tidak meledak karena fisik bela diri sejati kekuatan besar, adalah karena peri Jiang Yu telah menggunakan batas gelap Gu abadi untuk menyegel aura salah satu dari 10 fisik ekstrim di Hei Loulan, mencegah induksinya di langit dan bumi. Namun, siapa sangka setelah melihat peri Jiang Yu, sikap Hei Cheng akan menjadi sangat dingin. Dia mendengus, seperti yang diharapkan, kamu datang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya pertama kali membawa bukti tentang pelarian malam Susian kepada Anda, saya telah mengatakan, saya akan muncul ketika Anda membutuhkan saya. Peri Jiang Yu mengungkapkan senyum misterius, jadi bagaimana menurutmu? Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda tidak akan dapat menangkap Hei Loulan hanya sendiri, Anda hanya akan menciptakan keributan yang lebih besar. Kamu hanya bisa bekerja sama dengan pihakku untuk memiliki harapan. Sue Songzi memandang Hei Cheng lalu ke Jiang Yu, tatapannya bola-balik di antara mereka. Dia terkejut melihat bagaimana Hei Cheng dan Jiang Yu berbicara. Identitas peri Jiang Yu tidak biasa, dan tampaknya menjadi perwakilan dari kekuatan misterius. Alasan Hei Cheng bisa mengetahui penipuan yang merupakan pelarian malam Susian adalah karena pemberitahuan peri Jiang Yu. Hei Cheng menurunkan matanya. Peri Jiang Yu bisa muncul begitu dekat dengannya tanpa ditemukan, ini menyebabkan ketakutan Hei Cheng terhadap Jiang Yu semakin dalam. Peri Jiang Yu di permukaan adalah seorang pembudidaya tunggal di dataran utara, dan selir kesayangan Hei Cheng, tetapi sebenarnya diselimuti kabut misteri. Hei Cheng berpikir keras. Dia sama sekali tidak takut dengan pasukan diri Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya dan sebenarnya memiliki penghinaan terhadapnya di dalam hati. Meskipun tidak memiliki metode untuk menghadapinya secara langsung, pertarungan Gu Immortal memperhatikan kontes di setiap aspek. Hanya berdasarkan bagaimana segudang tentara diri tidak mampu mengejar Hei Cheng, ancamannya telah sangat menurun baginya. Dalam pertempuran sebelumnya, jika bukan karena pihak Hei Loulan yang berinisiatif untuk mundur, Hei Cheng tidak diragukan lagi akan berada di atas angin ketika hantu jalur kekuatan menghilang dan bahkan bisa mengubah situasi menjadi kemenangan. Bahkan Sue Songzi, yang telah melarikan diri dalam kekacauan dari diri yang tak terhitung jumlahnya, tidak khawatir untuk melawan Fang Yuan lagi. Alasannya adalah bahwa segudang diri adalah gerakan pembunuh abadi. Pengeluaran esensi abadi Fang Yuan terlalu tinggi, dan meskipun demikian ia tidak memiliki kekuatan membunuh yang sebenarnya. Sue Songzi bisa mengaktifkan gerakan pembunuh fana untuk menahannya. Setelah ini diulang beberapa kali, berapa banyak lagi esensi abadi yang masih bisa dimiliki Fang Yuan, sebagai zombie abadi. Setelah esensi abadinya habis, Sue Songzi dapat menunjukkan kekuatannya dan menyelesaikan perselingkuhan dengan Fang Yuan. Kekhawatiran Hei Cheng adalah terhadap latar belakang Fang Yuan, ke Sekte Bangau Abadi, dan Gu Immortal Benua Tengah. Dia juga tidak menyangka bahwa penyelidikannya tentang perjalanan abadi tetap akan melibatkan raksasa seperti itu. Dong Fang Changfan telah menyimpulkan bahwa runtuhnya Gedung 88 yang sejati disebabkan oleh cara kerja Gu Immortals Benua Tengah. Gu Immortals Benua Tengah bahkan dapat menghancurkan pengaturan yang mulia abadi matahari raksasa. Jangankan dengan Hei Cheng yang tidak penting. Seperti Hei Cheng, Sue Songzi juga memiliki kekhawatiran yang sama. Mereka berdua takut dengan latar belakang Fang Yuan. Jika mereka tahu Sekte Bangau Abadi sedang memikirkan setiap cara yang mungkin untuk berurusan dengan Fang Yuan, mereka sama sekali tidak akan gugup ini. Melihat situasi saat ini, tampaknya kami hanya bisa memiliki peluang sukses dengan berkolaborasi dengan tim Anda. Tetapi sebelum bekerja sama, sebagai bagian mendasar dari itikat baik, bukankah seharusnya Anda memberi tahu saya kekuatan mana yang Anda wakili? Hei Cheng bertanya pada peri Jiang Yu setelah merenung sejenak. Peri Jiang Yu berpikir sejenak, dia tahu Hei Cheng adalah orang yang tanpa kompromi, jika dia berbohong atau menolak,
dia mungkin akan berbalik dan tiba-tiba pergi. Dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, "Yah, tidak ada salahnya memberitahumu. Kekuatan yang saya wakili tersebar di 5 wilayah dan namanya adalah Sekte Bayangan." Hei Cheng dan Sue Songzi saling melirik. Benua Tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal. 28 esensi abadi anggur hijau dan setengah batu esensi abadi. Fang Yuan menghitung kekayaan yang tersisa. Setelah melalui pertempuran selama kesengsaraan Hei Loulan, dana yang diperoleh dan terkumpul dengan susah payah Fang Yuan segera kembali ke keadaan semula. Sebelum pertempuran, Fang Yuan memiliki 91 manik-manik esensi abadi anggur hijau, tetapi dia telah mengaktifkan gerakan pembunuh segudang diri hampir 50 kali, untuk membentuk pasukan hampir 500.000 hantu jalur kekuatan. Selama pertempuran, Fang Yuan berulang kali menggunakan kesenangan di air dan Gunung Immortal Gu, Worldly Wave Trash dan Immortal Gu lainnya, mengkonsumsi lebih dari selusin manik-manik esensi abadi anggur hijau. Dengan demikian, esensi abadi anggur hijau yang tersisa bahkan tidak berjumlah 30 manik-manik. Aku masih berhutang pada perilisan 15 batu esensi abadi dan 15 batu esensi abadi kepada roh tanah Langya juga. Saya dapat menunda pembayaran ke perilisan selama diperlukan. Tapi saya perlu mengembalikan batu esensi abadi yang saya berutang kepada roh tanah Langya sesegera mungkin. Jika ditunda, bunganya hanya akan semakin tinggi. Hubungan Fang Yuan dengan roh tanah Langya masih biasa. Ketika roh tanah Langya meminjamkan batu esensi abadi kepada Fang Yuan, meskipun dia tidak menuntut harga selangit, tetapi dia masih, sesuai konvensi, mengambil bunga 10%. Artinya, Fang Yuan harus mengembalikan setidaknya 16,5 batu esensi abadi ke roh tanah Langya. Jika sebulan berlalu, 1,5 batu esensi abadi lainnya harus ditambahkan. 2 bulan adalah 3 batu esensi abadi dan seterusnya. Bahkan jika sebulan tidak berlalu, dia masih harus membayar 1,5 batu esensi abadi. Ini adalah bunga minimum. Bagaimana orang luar bisa meminjamkan uang tanpa alasan dan tanpa manfaat apapun? Aliansi antara Fang Yuan, perilisan dan yang lainnya memiliki kesepakatan. Ketika satu pihak membantu pihak lain, harga yang mereka bayarkan akan dikompensasi 2 kali lipat. Perjanjian ini telah diterapkan dalam pertempuran pertama Fang Yuan dengan Hei Cheng. Namun, kali ini, Fang Yuan tidak hanya membayar harga, dia juga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Alam jalur kekuatannya naik ke tingkat Grandmaster, dia menaikkan jalur transformasi dari praktis tidak ada ke tingkat Master, sementara pencapaian terbangnya naik ke tingkat kuasi Grandmaster. Menambahkan Kigu keluarga kecil dan 15 batu esensi abadi yang dibebaskan dari hutang, manfaat ini telah jauh melampaui harga yang telah dibayarkan Fang Yuan, sehingga perilisan tidak mengimbanginya. Berpikir kembali sekarang, Hei Loulan mungkin sengaja mengatur situasi ini, mencoba menggunakan makna sebenarnya dari alam yang mulia iblis untuk membuatku bekerja sendiri sampai ke tulang. Sekarang Fang Yuan mengingat situasinya, dia merasa telah jatuh dalam skema Hei Loulan. Jika bukan karena arti sebenarnya dari yang mulia iblis, Fang Yuan sama sekali tidak akan menghabiskan begitu banyak esensi abadi anggur hijau dan membentuk pasukan hantu jalur kekuatan yang begitu besar. Jika situasinya tidak baik, Fang Yuan bahkan bisa mundur. Bagaimanapun, perjanjian aliansi tidak memiliki klausul yang mengatakan seseorang harus berjuang sampai mati. Aliansi gunung bersalju cukup lunak. Fang Yuan samar-samar merasakan ini selama pertempuran. Tapi ini adalah plot yang lurus, bahkan jika Fang Yuan menemukan upaya Hei Loulan, dia masih akan langsung menyelam, karena manfaatnya sebesar itu. Di gua bawah tanah, udara dipenuhi dengan cahaya kebijaksanaan berwarna pelangi. Hutan jamur kecil tumbuh di sini. Kebijaksanaan Gu tergeletak di atas Raja Jamur di tengah hutan, tidak bergerak. Fang Yuan duduk di dekatnya, menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk membuat deduksinya. Setelah itu, dia menghirup udara berkabut, resep Gu abadi kedua telah selesai. Dia melihat esensi abadi anggur hijaunya, dia tidak memiliki banyak awalnya, hanya 20 atau lebih. Setelah menyimpulkan 2 resep sisa 80%, dia memiliki 11 yang tersisa. Resep sisa Gu abadi ketiga sudah selesai 86%, 11 manik-manik esensi abadi anggur hijau sudah cukup.
Fang Yuan melihat kegembiraan di air dan gunung Immortal Gu, itu berkilauan terang dan tidak memiliki masalah. Banyak hari telah berlalu sejak kesengsaraan Hei Loulan. Karena digunakan secara intens dalam pertempuran, membersihkan jiwa Immortal Gu sudah lapar, sementara kesenangan di air dan gunung Immortal Gu telah diaktifkan berkali-kali, tetapi kondisinya masih baik, tidak lapar. Fang Yuan merasa bingung pada awalnya, tetapi setelah dia menanyakan wasiat Mo Yao, yang berada di lubang abadinya, dia mengerti mengapa. Ternyata surat wasiat palsu Mo Yao perlu diisi ulang terus-menerus. Mo Yao tidak memiliki Gu untuk menghasilkan surat wasiat palsu, dia menggunakan banyak cacing Gu untuk mengubah kehendak gembira menjadi surat wasiat palsu. Jadi, ketika dia memberi makan cacing Gu, yang paling dia perhatikan adalah kesenangan di air dan gunung Immortal Gu. Kenikmatan dalam air dan gunung Immortal Gu diberi makan sampai benar-benar kenyang atas kehendak Mo Yao, dia tidak memberinya makan hanya ketika lapar. Jadi, meskipun Fang Yuan menggunakannya secara ekstensif, masih ada waktu sampai dia perlu memberi makan kesenangan di air dan gunung Immortal Gu. Ini jelas merupakan hal yang baik. Lagi pula, mengaktifkan Immortal Gu yang lapar dengan paksa bisa menyebabkannya mati. Bersihkan jiwa Immortal Gu sudah lapar, dengan demikian, jauh lebih berisiko bagi Fang Yuan untuk menggunakan gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin lain kali dia menggunakan gerakan pembunuh abadi ini, membersihkan jiwa Immortal Gu akan dihancurkan dalam prosesnya. Menyimpulkan resep Immortal Gu adalah sumber pendapatan terpenting Fang Yuan sekarang. Jika kesenangan di air dan gunung Immortal Gu tidak dapat digunakan, Fang Yuan akan jatuh ke dalam situasi yang sulit lagi. Fang Yuan mengaktifkan kesenangan dalam air dan gunung Immortal Gu lagi, dia mulai menyimpulkan resep sisa-sisa Immortal Gu ketiga. Kali ini, dia telah memperoleh infus arti sejati yang mulia iblis, itu cukup membantu menyimpulkan resep sisa Gu abadi. Itu karena infus arti sebenarnya sama dengan mengambil pemahaman Reckless Savage Demon Venerable terhadap kultivasi, itu secara langsung meningkatkan fondasi Fang Yuan, itu bisa meningkatkan ranah kultivasinya. Adapun pengurangan resep Gu, itu fondasi sendiri. Sebagai dasarnya, semakin kuat fondasinya, semakin tinggi efisiensi pengurangan. Meskipun tingkat pencapaian jalan penyempurnaan adalah yang paling penting, karena ada banyak elemen yang perlu dipertimbangkan, jalur kekuatan dan jalur transformasi juga akan terlibat dalam proses pemikiran ini. 2 hari kemudian, Fang Yuan menyelesaikan deduksinya, dia memperoleh 3 resep Immortal Gu lengkap. Dia membawa resep Gu abadi ini ke tanah yang diberkati Langya dan menyelesaikan transaksi dengan roh tanah Langya. Dia tidak hanya melunasi hutangnya dan memperhitungkan pengeluaran esensi abadi anggur hijaunya, dia masih mendapatkan 11 batu esensi abadi sebagai keuntungan. Semuanya kembali ke jalurnya sekarang. 8 hari kemudian, Fang Yuan menyerahkan 3 resep Immortal Gu yang telah selesai kepada roh tanah Langya dan menyelesaikan kesepakatan kelima. Pada titik ini, dia memiliki 36 batu esensi abadi dan 27 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Fang Yuan sedikit santai setelah itu. Karena pertempuran dengan Hei Cheng, dia hampir menjadi merah dan keuangannya terancam akan runtuh. Menurut istilah ekonomi di bumi, dia hampir menyebabkan situasi kekurangan arus kas. Meskipun gerakan pembunuh abadi, diri yang tak terhitung jumlah, memiliki kekuatan yang besar, saya perlu mengonsumsi manik-manik esensi abadi anggur hijau setiap kali saya menggunakannya. Jika saya menggunakannya berkali-kali, pengeluarannya akan sangat besar. Saya harus berhati-hati ketika saya menggunakannya di masa depan, jika tidak, itu hanya akan menguras keuangan saya dan menyebabkan saya kalah, bahkan jika saya memenangkan pertarungan. Fang Yuan dalam hati memperingatkan dirinya sendiri di benaknya. Ketika Gu Immortals berkultivasi, mereka harus mempertimbangkan banyak aspek, bukan hanya kemenangan dalam pertempuran. Seperti contoh Liu Bang dan Xiang Yu di bumi. Liu Bang tidak bisa mengalahkan Xiang Yu, dia kalah dalam pertempuran sementara Xiang Yu menang dalam pertempuran. Tetapi Liu Bang mahir dalam mengelola ekonomi dan memiliki dukungan yang kuat. Meskipun dia kalah di setiap pertarungan, dia memiliki modal untuk bangkit sekali lagi, sehingga dia bisa bertarung bahkan setelah kalah. Xiang Yu namun, meskipun dia memenangkan pertarungannya, dia tidak punya bisnis, seiring berjalannya waktu, dan mereka bertarung lebih banyak lagi, perbedaan antara Liu Bang dan dia menjadi lebih kecil.
Akhirnya, Liu Bang memenangkan satu pertempuran dan itu berubah menjadi kemenangan total. Adapun budidaya Gu Immortals, itu adalah logika yang sama. Pertempuran hanyalah bagian dari kultivasi. Kemenangan dan kekalahan pertempuran tidak terlalu penting, yang penting adalah manfaat di baliknya. Seseorang harus menantikan segalanya, mereka tidak bisa picik. Meskipun Fang Yuan dapat menyebabkan Hei Cheng dan Sue Songzi sangat menderita, dia telah menginvestasikan terlalu banyak esensi abadi anggur hijau, sebaliknya, Hei Cheng dan Sue Songzi menghabiskan esensi abadi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Fang Yuan. Fang Yuan juga bangkrut setelah pertarungan ini, tetapi Hei Cheng dan Sue Songzi dalam kondisi baik. Jika Fang Yuan harus melawan mereka lagi sekarang, kekuatan pertempuran Fang Yuan pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Jika mereka bertarung beberapa kali lagi, pemenangnya akan jelas. Hei Cheng memiliki penjara gelap rumah Gu abadi peringkat 6, tidak bisakah dia berusaha sekuat tenaga? Tentu saja dia bisa, tetapi situasinya tidak memerlukannya. Mereka yang bisa menjadi Gu Immortal bukanlah burgegabu yang berdarah panas, mereka akan menghitung keuntungan dan kerugian mereka setelah setiap pertempuran. Tentu saja, jika bukan karena infus makna sejati yang mulia iblis, Fang Yuan tidak akan menghabiskan esensi abadi anggur hijau sebanyak ini. Jika saya menggunakan esensi abadi anggur hijau saya masih bisa menggantinya dengan batu esensi abadi. Tapi makna sebenarnya yang mulia iblis adalah kesempatan yang sangat langka. Jika saya berkultivasi lambat dan mantap, saya akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk mencapai tahap ini. Fang Yuan sangat sadar di dalam hatinya. Setelah Fang Yuan menyelesaikan 2 resep sisa Immortal Gu lainnya, Bai Yun Seng akhirnya kembali dari Snowy Mountain. Kamu tidak melihat lingkungan tanah yang diberkati kelas super, menghela nafas, aku melihatnya dengan mataku kepala sendiri. Memiliki lebih dari 6.700 km persegi daratan, aliran waktu tanah yang diberkati adalah 38 kali lipat dari dunia luar. Ada banyak vitalitas dan potensi besar di dalamnya, saya tidak bisa menahan perasaan cemburu terhadapnya. Menurut pendapat saya, pemenang terbesar setelah pertempuran kesengsaraan ini adalah Hei Loulan. Bai Yun Seng kembali dan mulai berbicara tanpa henti, sambil menghela nafas tanpa henti. Setelah kesengsaraan Hei Loulan, dia meminta Bai Yun Seng untuk memperbaiki tanah yang diberkati kelas super. Dengan demikian, Bai Yun Seng cukup beruntung untuk memasuki tanah yang diberkati Loulan, itu bisa dikatakan sebagai pengalaman yang benar-benar membuka mata. Tanah yang diberkati kelas super persis seperti itu, lagi pula, salah satu dari 10 fisik ekstrim yang menjadi abadi seperti berseluncur di atas es tipis, itu adalah pertarungan untuk bertahan hidup dalam situasi yang mematikan. Dibandingkan dengan ini, saya lebih khawatir tentang berapa banyak Immortal Gu Hei Loulan yang berhasil menyempurnakan selama langkah ketiga dari kenaikan abadi ini. Fang Yuan bertanya, aperture abadinya dibuat menggunakan kekuatan beruang terbang Immortal Gu, jalur kekuatan Immortal Gu ini diberikan kepadanya oleh kehendak matahari raksasa. Kekuatan beruang terbang Gu sekarang adalah Gu vitalnya, tetapi dia juga meningkatkan inti asli Gu, kekuatan diri Gu, ke peringkat 6. Selain keduanya, dia juga memperoleh Ki Gu kekuatan peringkat 6. Bai Yun Seng menjawab, ketika Bai Yun Seng naik ke abadi, Ki langit dan bumi yang tersisa menciptakan 2 Gu abadi, manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya. Apakah Ki langit dan bumi Hei Loulan yang tersisa lebih dari Bai Yun Seng? Tidak ada yang tahu. Tapi apa yang diketahui Fang Yuan adalah bahwa dia memiliki cukup banyak keluarga kecil Ki Gu. Gu ini telah menyimpan sejumlah Ki langit dan bumi. Fang Yuan menganalisis apa yang dimiliki Hei Loulan. Dalam hal ini, Hei Loulan dikonfirmasi memiliki 4 Gu abadi. Mereka adalah kekuatan beruang terbang Gu, kekuatan diri Gu, kekuatan Ki Gu, dan perbudakan Immortal Gu. Alihkan bencana Gu telah dihancurkan selama kesengsaraan. Tapi jangan lupa, dia pernah menghancurkan hantu beruang terbang dan mendapatkan hantu beruang terbang Gu setelah menekannya. Setelah itu, saya kehilangan koneksi saya dengan hantu beruang terbang Immortal Gu. Saya tidak yakin apakah Gu ini diambil oleh tangan tak berbentuk atau apakah masih bersamanya sekarang. Kekuatan Hei Loulan tumbuh sangat cepat, dia memiliki setidaknya 4 Gu abadi dan adalah Gu abadi sendiri sekarang, masa depannya sangat cerah.
Selain itu, dia memiliki hubungan dekat dengan Peri Lisan. Setelah mendapatkan bantuannya, dia melewatkan tahap awal menjadi Gu Immortal yang baru maju. Peri Lisan tidak kekurangan batu esensi abadi. Dengan investasi yang besar, tanah yang diberkati Loulan akan berkembang dengan cepat. Hei Loulan, yang memiliki tanah berkah kelas super, tidak diragukan lagi akan jauh melampaui saya dalam kecepatan kultivasi. Saya memiliki tanah yang diberkati tingkat tinggi, dibandingkan dengan Gu Immortal lainnya, itu juga merupakan keuntungan besar, tetapi Hei Loulan seperti seseorang yang telah menumbuhkan sayap dan melambung tinggi. Meskipun kami membentuk aliansi dengannya, aliansi itu pada akhirnya akan berakhir. Setelah batas waktu, kita harus berhati-hati. Peri Lisan memiliki jaringan yang sangat besar sementara Hei Loulan adalah orang yang tangguh. Nada suara Bai Yun Seng khawatir. Pertumbuhan pesat sang jenius, Hei Loulan, telah membawa tekanan mental yang besar bagi seorang pria tua seperti Bai Yun Seng. Tapi itu lebih buruk bagi Fang Yuan. Kultivasinya stagnan, selama dia masih zombie abadi, tingkat kultivasinya tidak akan berkembang. Selama Hei Cheng belum mati, dan masalah Ma Hongyun belum terselesaikan, kami akan memiliki dasar untuk bekerja sama dengan Hei Loulan. Anda harus sangat berhati-hati ketika Anda pergi ke Laut Timur kali ini. Shark Demon tidak mudah dihadapi. Jika Anda membutuhkan bala bantuan, gunakan cangkir perspektif bergerak Gu untuk menghubungi saya. Fang Yuan mengingatkan Bai Yun Seng untuk berhati-hati. Bai Yun Seng beristirahat di Hu Immortal Blazeland selama 2 hari sebelum berangkat ke Laut Timur. Dia menderita hukuman mati yang menanti Gu abadi, dan telah menjanjikan zombie abadi di Laut Timur, Shark Demon, untuk menjelajahi tanah yang diberkati Yulu. Dia tidak punya pilihan selain berangkat. Fang Yuan tinggal di tanah yang diberkati Hu Immortal. Dia menyimpulkan resep Gu untuk mendapatkan batu esensi abadi, sambil juga memprioritaskan penyelesaian masalah penting memberi makan Gu abadi. Setelah dia menyelesaikan kesepakatan ke-6, dia memiliki lebih dari 60 batu esensi abadi. Hati wanitanya dan Conek Luk menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Mereka jelas kelaparan. Bersama dengan membersihkan jiwa Immortal Gu, dia memiliki total 3 Immortal Gu untuk diberi makan. Membersihkan jiwa Immortal Gu membutuhkan 10.000 ulat sutra raksasa teratai putih Gu sebagai makanan. Hubungkan keberuntungan Immortal Gu membutuhkan 5.000 kg pasir dari binatang terpencil kuno, camar pasir duniawi, area peristirahatan. Jalan racun hati wanita Gu abadi membutuhkan hati wanita sebagai makanan. Dia tidak tahu bagaimana mendapatkan 2 yang pertama. Fang Yuan memutuskan untuk menyelesaikan yang termudah terlebih dahulu. Gurun Barat. Bukit pasir terus terhubung bersama, membentuk area tanah yang luas dan luas. Matahari tinggi di langit, udaranya kering dan panas, rasanya seperti seseorang bisa dimasak dalam cuaca seperti ini. Sebuah karavan berukuran besar bergerak maju. Lonceng unta berdering, dan suara kendaraan bisa terdengar terus-menerus. Master Gu yang menyertainya menggunakan semua jenis cacing Gu, beberapa untuk mengurangi suhu, beberapa untuk memanggil angin, beberapa untuk membuat air tawar, dan beberapa untuk menavigasi. Siapa ini? Pemimpin karavan berteriak. Ada monster mengerikan di depan karavan. Monster ini tingginya 6 meter, memiliki otot yang menonjol dan tubuh besar. Ia memiliki 8 lengan, wajah hijau dan taring tajam, dengan mata merah seperti darah. Dengan satu pandangan, orang-orang merasakan hati mereka menegang saat mereka merasakan tekanan tanpa bentuk. Karavan itu menjadi keributan. 2 peringkat 5, 17 peringkat 4, 40 di atas peringkat 3, ini cukup banyak. Suara serak bisa terdengar dari mulut monster itu. Tuan, siapa Anda? Saya pemimpin karavan klan Mo Yan. Salah satu dari Master Gu peringkat 5 di karavan menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan gugup. Fang Yuan tertawa kejam, 8 cakarnya yang mengerikan terbuka seketika, nama pengaruh super, klan Mo, tidak bisa menghalanginya. Dia seperti inkarnasi dewa iblis, dia bergegas ke karavan dan mencambuk badai darah dan daging. Melolong, berteriak, menangis, memohon, semua suara ini kusut. Setelah beberapa saat, mereka terdiam. Setelah sekitar 10 menit, pembantaian akhirnya berakhir. Hidung seseorang akan diserang oleh bau darah yang kental, pasir kuning dipenuhi dengan mayat. Fang Yuan berdiri di tengah mayat, dia memanggil hati wanita Immortal Gu.
Gu abadi perlahan bangkit, melayang ke udara dan memancarkan cahaya ungu kemerahan. Cahaya memenuhi seluruh medan perang. Dalam beberapa napas waktu, semua mayat wanita di seluruh medan perang mulai bergetar. Getaran mayat menjadi lebih intens, karena akhirnya, dengan letupan keras, hati meledak keluar dari tubuh dan naik sedikit, terbang menuju hati wanita yang ada di udara. Bahkan sebelum mereka mendekat, hati berdarah ini ditelan oleh cahaya ungu kemerahan di udara, berubah menjadi gumpalan cahaya ungu bertinta. Benjolan ringan itu seperti burung layang-layang muda yang kembali ke sarang mereka, mereka memasuki hati wanita. Jalan racun hati wanita Gu abadi sedikit bergetar, ia menjerit tajam, seolah-olah terdengar sangat gembira karena diberi makan. Sesaat kemudian, semua hati wanita di medan perang telah diumpankan ke hati wanita sebagai makanan. Fang Yuan memanggil kembali hati wanita. Rasa lapar Gu abadi ini telah berkurang sedikit, tetapi belum kenyang. Fang Yuan sedikit mengernyit, pada tingkat ini, untuk memberi makan hati wanita itu immortal Gu sampai penuh, saya akan membutuhkan 4.000 hati wanita lagi. Karavan yang saya bantai ini sudah memiliki kekuatan yang signifikan, karavan berukuran besar seperti itu jarang terjadi di Gurun Barat. Fang Yuan memikirkannya sebentar sebelum terbang ke langit. Di udara, dia mengulurkan telapak tangannya, mendorongnya ke tanah. Segera, ribuan bola api muncul, menghantam medan perang. Ledakan terjadi saat batu dan pasir dikirim beterbangan, mayat dibakar saat tempat itu berubah menjadi lautan api. Ini bukan gerakan pembunuh, itu hanya kekuatan kuantitas, dia telah menggunakan banyak jalur api serupa Fanagu. Fang Yuan melemparkan beberapa naga minyak hitam. Naga minyak terbang ke lautan api, meningkatkan intensitasnya dan menghancurkan medan perang ke tanah, semua jejak yang tertinggal hilang. Setelah melakukan ini, Fang Yuan mengepakkan sayap kelelawar ilusi ringannya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dia melakukan perjalanan ke timur laut, melewati beberapa oasis berukuran besar, sebelum menemukan targetnya, oasis berukuran kecil. Melihat ke bawah dari ketinggian, oasis itu seperti permata, terbungkus di gurun keemasan. Ada sebuah danau di oasis, airnya jernih dan biru, dengan pepohonan tumbuh di sekitarnya. Ada banyak orang yang tinggal di tempat ini, pasar ramai dan itu adalah pemandangan kemakmuran dan kedamaian. Fang Yuan tidak menyembunyikan gerakannya, dia muncul di atas langit tanpa awan, itu sangat menarik perhatian. Sekelompok Gu Master yang mengendarai camar pasir terbang dari oasis. Monster apa ini? Sepertinya zombie. Para Gu Master ini sebagian besar adalah anak muda, mereka melihat penampilan mengerikan Fang Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan cemas. Mereka hampir semua peringkat 2, hanya pemimpinnya yang merupakan Master Gu peringkat 3. Sekelompok orang ini terbang menuju Fang Yuan, mereka berhenti sekitar 300 langkah darinya. Pemimpin itu sangat waspada, dia menangkupkan tinjunya, ini adalah oasis Zouxi, dikendalikan oleh kami, klan Lan. Langit di atas oasis adalah zona larangan terbang, saya harap Tuan bisa mendarat di tanah. Jika Anda ingin memasuki oasis, kami memiliki Gu Master yang bertugas menghadiri mengunjungi Gu Master dari luar. Tuan hanya perlu mengikuti prosedur, selama Anda memenuhi persyaratan, Anda akan diizinkan memasuki oasis. Fang Yuan terus menatap oasis, menggunakan Gu investigasinya untuk memeriksa area tersebut. Dia mencoba mencari tahu apakah ada Gu Immortal yang bersembunyi di oasis ini, karena hanya Gu Immortals yang bisa menjadi ancaman baginya. Menurut keadaan normal, oasis sekecil itu tidak akan menjadi kekuatan yang kuat, seharusnya tidak ada Gu Immortals di sini. Jika ada, mereka akan memperluas atau memodifikasi oasis ini. Setelah pemimpin mengatakan itu, dia melihat bahwa Fang Yuan tidak tergerak. Dia mengerutkan kening saat dia berkata dengan dingin, apakah Tuan mendengar saya? Langit di atas oasis adalah zona larangan terbang, ini adalah pengetahuan umum di Gurun Barat. Tuan terbang di atas klan Lan bisa dianggap sebagai provokasi. Saya harap Tuan mendarat sekarang, jika tidak, jangan salahkan kami karena... Bam! Sebelum pemimpin menyelesaikan kata-katanya, Fang Yuan menjentikkan jari dan mengirim serangan tingkat 5 ke arahnya. Pemimpin peringkat 3 tidak bisa bereaksi, dia diledakkan berkeping-keping, mayatnya berserakan di mana-mana. Hah! Tuan Tetua, Master Gu peringkat 2 lainnya berteriak melengking setelah beberapa saat terkejut.
Pada saat ini, ketakutan yang tak tertandingi memenuhi hati mereka. Tetua Tuan yang tinggi dan perkasa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia terbunuh dalam satu pukulan. Serangan ini terlalu mendadak, Master Gu peringkat 2 bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya membunuh pemimpin mereka. Tuan Tetua sudah mati, dia terbunuh dalam sekejap. Cepat mundur, orang ini bukan seseorang yang bisa kita hadapi. Serangan musuh. Serangan musuh. Master Gu peringkat 2 berteriak, mereka berhamburan di udara, terbang menuju oasis. Fang Yuan mendengus dingin, dia melambaikan tangannya. Bam bam bam. Dengan ledakan berturut-turut, Master Gu peringkat 2 ini berubah menjadi potongan daging tanpa kecuali. Bahkan camar pasir tempat mereka duduk tidak luput. Sirene keras berbunyi di oasis. Semua yang terjadi di udara dilihat oleh Gu Master yang berpatroli. Fang Yuan melihat ke bawah dari atas dengan mengesankan, melihat manusia panik dan melarikan diri, pasar yang berkembang telah menjadi kacau. Sejumlah besar Master Gu Fana keluar dari gedung, mereka menghadap ke langit, menatap Fang Yuan dengan permusuhan yang mendalam. Manusia benar-benar seperti serangga. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam, dia kemudian memanggil pelindung rambut dan mengepakkan sayap kelelawar ilusi ringannya, terbang seperti meteor menuju oasis. Dia di sini. Serang dia. Hati-hati, pihak lain sangat kuat, dia setidaknya Gu Master peringkat 4. Dia kemungkinan besar akan menjadi peringkat 5. Jadi bagaimana jika dia kuat? Dia hanya satu orang, serang dia. Master Gu Klan Lan di oasis berteriak dengan marah, mereka melepaskan serangkaian serangan warna-warni. Tapi serangan Fang Yuan tidak melambat, dia dengan mudah menerobos penghalang ini dan menabrak paviliun kepala klan di tengah oasis. Bam! Benturan keras bisa memekakkan telinga seseorang, benturan besar menyebabkan tanah bergetar. Paviliun kepala klan memiliki cacing Gu pertahanan yang melindunginya, tetapi mereka tidak berguna, tempat itu runtuh dalam sekejap. Bebatuan terbang dan ubin meledak, arus udara didorong keluar dan membawa awan debu bersama mereka. Saat debu dan asap mengendap, tubuh besar Fang Yuan dan 8 lengan mengerikan ditampilkan di hadapan Master Gu Klan Lan. Dia tidak mati. Sialan, paviliun kepala klan dihancurkan olehnya. Tablet leluhur semuanya ada di dalam. Bunuh iblis ini. Emosi semua orang dirangsang, mereka mengepung Fang Yuan. Kalian semua diam. Tiba-tiba, seorang pria tua berteriak, berjalan keluar dari kerumunan. Tuan Tetua, klan. Orang-orang di sekitarnya memberi penghormatan kepada lelaki tua ini. Pemimpin klan tua itu sangat terkejut, dia sangat memahami kekuatan pertahanan paviliun kepala klan. Itu adalah tempat sentral dan terpenting di klan, ia memiliki pertahanan yang hebat, bahkan jika 10 orang dari kekuatan pemimpin klan tua menyerangnya, mereka mungkin tidak akan menerobos. Tapi hanya satu pukulan dari Fang Yuan menghancurkan seluruh paviliun kepala klan. Hanya satu pukulan. Apa artinya ini? Pemimpin klan tua mengendalikan ketakutannya, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan, klan Lan kami telah netral selama beberapa generasi, kami tidak ikut campur dengan dunia luar. Saya tidak yakin apakah kami telah menyinggung Pak, tetapi kami pasti akan memberi kompensasi kepada Anda sampai Anda puas. Saat dia mengatakan itu, dia segera menarik bantahan keras dari Gu Masters. Tuan pemimpin klan, apa yang kamu katakan? Monster yang bukan manusia atau hantu ini menghancurkan paviliun kepala klan kita, bahkan Penatua Lan Duan mati di tangannya. Pemimpin klan Lan kita tidak memiliki pengecut, pihak lain sudah sangat sombong, kita harus membantainya berkeping-keping untuk memadamkan kebencian di hati kita. Hehehe. Fang Yuan tertawa dingin, suaranya serak, semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar suaranya. Sebenarnya ada seseorang yang mengerti bagaimana bereaksi terhadap situasi di sini. Benar, oasis kecil ini terjepit di antara banyak kekuatan besar. Jika Anda tidak tahu tempat Anda tidak akan bisa bertahan sebagai pemimpin klan. Kalau begitu dengarkan aku ingin kamu mengumpulkan 6.000 hati dalam 10 menit ke depan. Ingat, hati ini harus utuh dan harus menjadi hati wanita, hati pria dan gadis muda tidak ada gunanya. Apa? Dia benar-benar menginginkan 6.000 hati wanita. Ini iblis, dia adalah iblis yang melanggar hukum. Dia benar-benar ingin klan kita menjadi anjing pangkuannya, untuk mengumpulkan hati untuknya. Para Gu Master gempar. Ekspresi pemimpin klan tua itu juga tidak pasti.
6.000 hati wanita adalah jumlah yang sangat besar, ada banyak desa fana di sekitar oasis ini, tetapi jumlah manusia tentu saja tidak cukup. Itu berarti, untuk mencapai 6.000, dia harus mengorbankan anggota klan di klan Lan. Dengan demikian, posisi pemimpin klan tua pasti akan diambil. Tidak ada yang akan mengizinkan orang seperti itu menjadi pemimpin mereka. Bukankah permintaan Tuan terlalu sombong? Mendesah, surga peduli dengan semua makhluk hidup, di siang bolong, bagaimana orang bisa melakukan tindakan keji seperti itu? Saya khawatir klan Lan tidak dapat membantu Anda. Pemimpin klan tua itu menghela nafas saat dia menunjukkan ekspresi penuh belas kasihan. Kalau begitu tidak ada cara lain. Meskipun ini lebih merepotkan, itu akan berhasil. Fang Yuan tertawa kejam, niat membunuhnya melonjak. Sayap kelelawar ilusi ringan berkedip di punggungnya, dan sesaat kemudian, dia muncul di depan pemimpin klan tua. Cakar zombie terentang seperti kilat, meraih leher pemimpin klan tua itu, mengangkatnya dengan mudah. Jadi, sangat cepat, ekspresi pemimpin klan tua itu pucat, tidak ada jejak darah di wajahnya. Dia benar-benar terkejut, bagaimana dia bisa ditangkap oleh pihak lain dalam sekejap. Mungkinkah, dia bukan manusia, tapi Gu abadi? Pikiran mengerikan muncul di hati pemimpin klan tua itu, dia berteriak dengan cemas, semuanya bisa didiskusikan, tolong kasihani, Black Ark. Retak, leher pemimpin klan tua itu dihancurkan menjadi bubuk oleh Fang Yuan. Kepala pemimpin klan tua itu menggantung ke satu sisi, dia menatap dengan mata terbuka lebar, dia mati tanpa penghiburan. Bukannya dia tidak ingin menggunakan cacing gunya untuk membalas, tetapi Fang Yuan memiliki banyak gu fana di bukaan abadinya yang dapat menyegel dan menekan cacing gu. Dia membunuh pemimpin klan. Tidak, Tuan pemimpin klan. Kamu tidak bisa mati. Balas dendam untuk pemimpin klan Tuan. Para gu master bereaksi dan berteriak dengan marah, seperti air pasang, mereka menyerang ke arah Fang Yuan, menggunakan segala macam serangan, melepaskan pertunjukan kembang api yang indah. Fang Yuan tidak menghindar, dia berdiri di tempat, membiarkan serangan mengenai tubuhnya tanpa bergerak sama sekali. Serangan semua orang berlangsung selama 100 napas sebelum berhenti. Gu Master memiliki esensi purba yang terbatas, dengan gelombang serangan yang begitu intens, mereka tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Apakah dia sudah mati? Dia pasti sudah dipukuli sampai bubur. Pemimpin klan tua kita yang malang, kita bahkan tidak berhasil mengambil mayatnya. Tetapi ketika asap menyebar, mata Gu Master terbuka lebar, mereka melihat bahwa Fang Yuan masih berdiri di tempat yang sama dengan arogan. Meskipun sekelilingnya berantakan, baju besi hitamnya masih terlihat sangat baru, bahkan paku yang patah beregenerasi dengan cepat. Beberapa napas waktu kemudian, pelindung rambut Fang Yuan beregenerasi sepenuhnya, bahkan tidak ada bekas di atasnya. Armor rambut adalah gerakan pembunuh fana, terbuat dari beberapa ratus cacing gu, dan lusinan cacing gu peringkat 5. Itu juga digunakan pada fondasi tubuh zombie abadi, pertahanan bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh Master Gu ini. Di antara orang-orang yang menyerang Fang Yuan, satu-satunya Gu Master peringkat 4, pemimpin klan tua, telah meninggal. Ada kurang dari 10 Master Gu peringkat 3 yang tersisa, sisanya peringkat 2 dan 1. Serangan mereka sangat tersebar, banyak serangan telah membatalkan satu sama lain, itu tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Fang Yuan. Ini seranganmu, itu bahkan tidak bisa menggarukku. Fang Yuan terkekeh, tawanya tidak keras, tetapi sangat jelas di telinga semua orang. Hawa dingin yang hebat muncul di hati para Master Gu dan menyebar dengan cepat. Meskipun cuacanya sangat panas, mereka merasa seperti berada di lubang es. Kamu apa? Semua orang gemetar, hati mereka dipenuhi dengan teror. Monster, ini monster. Seseorang berteriak, dia telah kehilangan akal sehatnya. Lari, cepat lari. Moral mereka telah tenggelam ke titik terendah, satu orang yang melarikan diri memulai runtuhnya seluruh kelompok. Fang Yuan tidak terkejut, pemimpin klan sudah mati, mereka tidak memiliki apa-apa untuk diandalkan. Pada saat yang sama, dia sengaja menerima serangan secara langsung, itu untuk menghancurkan moral manusia ini. Swoosh! Fang Yuan tersenyum sinis, dia mengejar seorang Master Gu wanita.
Tubuh Gu Master wanita membeku, dia menatap cakar mengerikan yang menembus punggungnya dan keluar dari dadanya. Saat cakar mengerikan itu ditarik keluar, hatinya diambil. Penatua Lansin juga sudah mati, lari. Para Gu Master di sekitarnya melihat ini dan terkejut, mereka melarikan diri lebih cepat. Fang Yuan melambaikan tangan dan sejumlah besar bola api dimuntahkan, bangunan runtuh dan api menyala. Dengan lambaian tangan lagi, bila angin menari di udara, membantai semua yang ada di jalan mereka, meninggalkan sejumlah besar mayat cincang. Tidak, tolong, aku mohon, jangan bunuh aku. Ini adalah wanita fana biasa dengan wajah halus dan sosok cantik, dia telah melestarikan tubuhnya sendiri dengan baik, dia harus menjadi istri atau selir dari seorang Gu Master. Bam! Fang Yuan menjentikkan jarinya, dan kepala wanita fana itu meledak seperti semangka, mayat tanpa kepalanya runtuh di tanah. Fang Yuan berjalan melewati mayat ini, saat telapak tangannya yang menggantung ke bawah terbuka, jantung wanita itu meledak keluar dari tubuh dan terbang keluar, dicengkeram oleh Fang Yuan. Hati wanita menjerit gembira, berhenti di bahu Fang Yuan, bersinar dalam cahaya ungu kemerahan. Baik itu hati di tangan Fang Yuan atau mayat di sekitarnya, selama mereka memenuhi persyaratan, cahaya ungu akan menelan mereka dan mereka akan diserap oleh hati wanita. Fang Yuan berjalan cepat, kemanapun dia pergi, pembantaian terjadi. Itu adalah jalan yang dipenuhi dengan ratapan sedih, sungai darah mengalir. Bersihkan jiwa immortal Gu kelaparan, terlalu berisiko untuk menggunakan segudang diri, dan terlalu banyak pemborosan esensi abadi. Debu bintang Bores tidak dapat digunakan, karena benjolan cahaya bintang meledak terus-menerus, itu akan mencincang mayat fana sepenuhnya, bahkan hati tidak akan selamat. Fang Yuan hanya menggunakan Gu Fana, dia tidak menggunakan gerakan pembunuh apapun, itu hanyalah sejumlah besar cacing Gu. Namun meski begitu, efisiensi pembunuhan tidak rendah. Gurun Barat berbeda dari 4 wilayah lainnya, Fang Yuan memilih tempat ini dengan sengaja. Ini adalah gurun besar, dan oasis itu seperti pulau, bahkan jika manusia melarikan diri dari oasis, mereka tidak akan pergi jauh. Gurun Barat adalah tempat dengan penglihatan tanpa hambatan, gurun membentang ke cakrawala, mudah bagi Fang Yuan untuk mengejar mereka. Kali ini, aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang, anak kecil. Fang Yuan berjalan di genangan darah, menatap hati wanita itu immortal Gu di bahunya, tatapannya sangat lembut. Cahaya matahari terbenam menyinari oasis Zhouxi. Suasana yang ramai di waktu normal digantikan oleh asap tebal dan api hari ini. Tidak ada yang tersisa dari ketenangan sebelumnya, bangunan telah runtuh, berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Di reruntuhan ini, di jalanan, di sisi danau, di bawah pepohonan, genangan darah terhubung dan mayat berjejer di tanah. Fang Yuan kembali ke paviliun kepala klan, berdiri di atas tumpukan beton yang pecah, dia menempatkan jalur racun hati wanita Gu abadi kembali ke lubang abadinya. Setelah membunuh untuk waktu yang lama, dia akhirnya memberi makan hati wanita sampai kenyang. Hati wanita menggabungkan pemurnian dan pengasuhan, jika dia memberinya makan lebih jauh, hati wanita akan memasuki tahap pemurnian, semakin banyak hati wanita yang dimakannya, semakin kuat racunnya. Tapi Fang Yuan tidak berniat menyempurnakan Gu pada saat ini. Dengan kekuatannya, membunuh manusia seperti menyembelih hewan, tetapi dengan begitu banyak manusia, dia masih menghabiskan setengah hari untuk ini. Selain itu, hati wanita adalah Gu abadi yang dapat dikonsumsi. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan hilang setelah sekali pakai. Prospek berinvestasi di dalamnya tidak bagus, kecuali Fang Yuan memiliki resep immortal Gu dari Woman's Heart. Berdiri di atas puing-puing paviliun kepala klan, Fang Yuan mengaktifkan beberapa ratus cacing Gu di lubang abadinya, menjalani pencarian menyeluruh di daerah tersebut. Setelah 2 napas waktu, Fang Yuan akhirnya menemukan pintu masuk bawah tanah. Dia berjalan menuju pintu masuk, kakinya yang besar menginjak dan menghancurkan tanah di bawahnya, memperlihatkan pintu masuk. Pintu masuk ini memungkinkan orang normal masuk, tetapi terlalu kecil untuk Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan kekuatan untuk membongkar pintu masuk ini, setelah beberapa ratus langkah, ruang akhirnya cukup melebar bagi Fang Yuan untuk berjalan sambil menekuk pinggangnya. Sebuah pintu batu besar muncul di depan Fang Yuan.
Di atas pintu, ada kata-kata yang diukir, area penting dari perbendaharaan klan, orang yang tidak ditugaskan secara khusus dilarang masuk. Fang Yuan mendengus, dia menghancurkan pintu batu dan ratusan bilah cahaya keemasan menyerang Fang Yuan. Alarm keras berbunyi, ini jelas merupakan metode klan Lan dalam bertahan melawan pencuri. Tapi sayang sekali tidak ada satupun paku pada pelindung rambut Fang Yuan yang dihancurkan. Fang Yuan memasuki pintu batu, melihat tumpukan batu purba. Fang Yuan secara kasar memperkirakan bahwa setidaknya ada 100.000 secara total. Jika Fang Yuan masih manusia, batu-batu purba ini akan menjadi keberuntungan besar. Tapi sekarang dia adalah makhluk abadi dengan esensi purba yang tidak terbatas, dia hampir tidak membutuhkan batu purba. Tapi dia masih menyimpan batu-batu purba ini di lubang abadinya, itu hanyalah gerakan yang dilakukan secara sepintas. Segera, dia mendobrak pintu batu kedua, dan masuk. Dia melihat sejumlah besar bahan penyempurnaan Gu, mereka diklasifikasikan dan ditempatkan di sini, ini semua adalah bahan biasa. Meskipun Fang Yuan juga membutuhkannya, bahan-bahan ini tidak dalam jumlah tinggi, ketika Fang Yuan benar-benar ingin menyempurnakan sesuatu, dia akan membutuhkan sejumlah besar bahan, dia masih perlu membeli dalam jumlah besar dari Gu Immortals. Tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali, Fang Yuan tidak akan pergi dengan tangan kosong, dia mengirim semuanya ke lubang abadinya. Selanjutnya, di luar pintu batu ketiga, keempat, dan kelima, mereka semua memiliki bahan pemurnian Gu, kecuali bahwa mereka memiliki varietas yang berbeda dan memiliki kondisi penyimpanan yang berbeda. Fang Yuan mengambil semua ini juga. Di pintu batu ke-6, dia menemukan cacing Gu. Sejumlah besar Gu Fana disimpan di sini. Ini adalah perbendaharaan cacing Gu klan Lan, fondasi seluruh klan mereka. Fang Yuan membawa mereka semua pergi, dengan ingatannya yang melimpah dan pengalamannya yang hebat, dia tahu semua cacing Gu ini, mereka tidak diperlukan baginya. Tetapi bagi Master Gu Fana, ini semua adalah cacing Gu yang berharga, termasuk cacing Gu peringkat 4 dan 5 di antara mereka. Mendapatkannya dapat mengubah hidup seseorang, seluruh masa depan mereka mungkin berubah. Seperti cacing minuman keras yang diperoleh Fang Yuan di Gunung Qingmao, kesatuan daging tulang Gu di Gunung Baigu, dan upaya habis-habisan Gu di kota Klansang. Ada 3 perbendaharaan cacing Gu, dan 5 perbendaharaan batu purba. Selain itu, ada perbendaharaan yang tersembunyi di dalam perbendaharaan, harta rahasia yang tidak luput dari deteksi Fang Yuan. Beberapa harta karun rusak, ada mayat Gu Master di sini dan jejak pertempuran. Terbukti, ketika Fang Yuan membantai manusia, beberapa Gu Master yang serakah tahu bahwa klan itu sudah selesai dan menerobos masuk ke sini, mencoba mengambil sumber daya apapun yang mereka bisa. Mereka bertarung di sini dan mengambil harta karun yang bisa mereka temukan, sementara sebagian orang mati karena cacing Gu yang mempertahankan harta karun. Fang Yuan berjalan melewati harta karun ini, di sepanjang jalan utama jauh di bawah tanah. Sepanjang jalan, dia melihat semakin banyak mayat Gu Master, dan ada juga mayat camar pasir. Camar pasir ini seperti kombinasi burung camar dan burung unta, mereka memiliki kaki besar dengan otot besar, tetapi mereka juga memiliki sayap besar dan bisa terbang di langit. Camar pasir bisa berlari cepat di padang pasir, sementara juga terbang di langit dan membawa orang, mereka hanya makan rumput dan minum air bersih, mereka mudah diberi makan. Dengan temperamen yang ringan, mereka adalah kuda yang paling umum di antara Gu Master Gurun Barat. Satu-satunya masalah adalah, camar pasir memiliki kesuburan yang sangat rendah. 3 hingga 4 dari 10 telur camar pasir biasanya akan menetas dan tumbuh menjadi camar pasir yang sehat. Namun, klan Lan ini memelihara banyak camar pasir, jauh lebih banyak daripada kekuatan lain dengan level yang sama. Ketika Fang Yuan membantai klan, dia membunuh banyak camar pasir. Dia memperkirakan bahwa klan Lan mungkin memiliki beberapa teknik rahasia untuk meningkatkan kesuburan camar pasir. Jika demikian, itu akan menjadi satu-satunya hal di seluruh klan Lan ini yang bisa menarik minat Fang Yuan. Fang Yuan berjalan beberapa ribu langkah lagi, dia melihat lebih banyak mayat Gu Master. Akhirnya, pada satu titik, dia melihat sejumlah besar mayat Gu Master dan mayat camar pasir. Sepertinya orang-orang yang datang ke sini bertemu dengan penghalang camar pasir, mereka semua tewas di sini. Mereka mengambil risiko untuk masuk ke sini,
cukup jelas, ada manfaat besar yang menarik mereka. Fang Yuan menganalisis. Skuauk skuauk skuauk. Setelah beberapa ratus langkah lagi, Fang Yuan diserang oleh gelombang camar pasir. Ada 100 camar pasir, di antara mereka, Raja 100 burung camar pasir terluka, kemungkinan karena pertarungan dengan Gu Master sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin kelompok binatang seplay ini menjadi pasangan Fang Yuan? Hanya dalam beberapa napas waktu, Fang Yuan membunuh camar pasir ini dan terus bergerak maju. Jalan bergerak ke bawah, kedalamannya agak mengejutkan bagi Fang Yuan. Setelah menyingkirkan 10 gelombang serangan dari camar pasir, Fang Yuan berjalan keluar dari terowongan, bidang penglihatannya melebar saat dia memasuki gua bawah tanah yang besar. Gua ini cukup besar, seperti persegi. Ada meja batu besar di tengah gua. Ada telur besar di atas meja, seukuran rumah, berkilau kuning tetapi sudah cukup redup. Ada lapisan pasir kuning tebal di sekitar meja. Pasirnya sangat lembut dan sedikit hangat, rasanya seperti kapas ketika seseorang menginjaknya. Banyak telur ditempatkan di atas pasir ini, sedikit terkubur di dalamnya. Telur-telur ini berukuran bervariasi, bahkan ada beberapa cangkang telur pecah di sana. Telur-telur ini semuanya adalah telur camar pasir. Ini adalah tempat berkembang biaknya camar pasir klan Lan. Fang Yuan masuk ke dalam gua. Untuk melindungi rumah dan telur mereka, sejumlah besar camar pasir bangkit dan menyerbu ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tidak tergerak, dia melambaikan tangan dan sejumlah besar bila angin memotong camar pasir ini seperti memanen tanaman, dengan semburan embun beku lainnya, setengah dari camar pasir ini membeku. Ada sangat sedikit camar pasir yang selamat, mereka tidak lagi memiliki jumlah sebelumnya, sehingga aura mereka berkurang dan mereka mulai melarikan diri ketakutan. Fang Yuan tidak tertarik untuk membunuh mereka semua, semakin dekat dia ke meja, semakin tatapannya tertarik pada telur besar di atas meja, dia menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Telur ini, apakah itu telur camar pasir duniawi? Fang Yuan berhenti di atas meja batu dan datang di depan telur besar itu. Dia menyentuh cangkang yang dipenuhi retakan, ada beberapa lubang kecil di atasnya, karena putih telur transparan mengalir keluar dari celah-celah perlahan. Putih telur jatuh ke atas meja batu, mengikuti celah-celah di atas meja saat mengalir ke pasir kuning. Ini adalah telur burung camar pasir duniawi binatang sunyi kuno. Kehidupan di dalamnya telah musnah dalam telur. Bahkan putih telurnya bocor, ini jelas telur mati. Camar pasir memiliki kesuburan rendah, camar pasir duniawi yang berasal dari jenis yang sama memiliki tingkat yang lebih rendah. Tapi itu adalah esensi kehidupan dari binatang purba yang sunyi, bahkan menggunakan putih telur secara dangkal dapat sangat meningkatkan kesuburan camar pasir ini. Fang Yuan tidak mendapatkan metode kesuburan yang dia tebak, dia benar-benar memperoleh telur mati dari burung kuno yang sunyi. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Seperti yang diharapkan, setelah menggunakan Connect Look, saya menemukan sesuatu yang bagus. Setelah membantai klan kecil hingga menengah, saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang berguna bagi saya. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Keberuntungannya Immortal Gu membutuhkan pasir dari area peristirahatan binatang terpencil kuno, camar pasir duniawi, sebagai makanan. Pasir ini dikenal sebagai tanah camar pasir, itu adalah sumber daya khusus yang terbentuk dari tanah biasa karena pengaruh camar pasir duniawi. Awalnya, jika Fang Yuan ingin mendapatkan pasir, dia perlu membelinya dari orang lain, atau menemukan sarang camar pasir duniawi dan mengambil risiko besar untuk menyelinap masuk dan mencuri tanah camar pasir. Tapi sekarang dia memiliki telur mati dari camar pasir duniawi, dia bisa menggunakan esensi kehidupan dalam telur ini untuk mengubah pasir biasa menjadi tanah camar pasir. Saya membutuhkan 5.000 kg tanah camar pasir untuk memberi makan keberuntungan yang terhubung Immortal Gu. Ada banyak esensi kehidupan dalam telur ini, itu sudah cukup. Bahkan jika itu tidak cukup, itu akan membantuku melewati masa sulit ini. Saya tidak perlu memberi makan keberuntungan koneksi Immortal Gu sampai kenyang, selama tidak kelaparan, itu sudah cukup. Lagi pula, untuk masa mendatang, tidak ada target yang cocok, hubungkan keberuntungan Immortal Gu tidak dapat digunakan. Merasa gembira, Fang Yuan mengambil telur mati ini. Setelah kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, dia memulai persiapannya. Dia adalah Grandmaster jalur darah di kehidupan sebelumnya, sekarang dia juga telah menjadi Grandmaster jalur kekuatan,
kedua jalan ini keduanya melibatkan kehidupan dan vitalitas. Dia dengan cepat punya ide, menggunakan 600 Gu Fana untuk membuat formasi Gu, mengekstraksi esensi kehidupan dari telur mati ini, membentuk banyak energi vital. Fang Yuan memodifikasi metode ini dengan bantuan kebijaksanaan Gu, memadatkan energi vital menjadi jus kuning muda. Pasir biasa telah berubah menjadi tanah camar pasir setelah sehari semalam dalam jus ini. 3 hari kemudian, Fang Yuan memperoleh tanah camar pasir yang cukup untuk memberi makan keberuntungan Immortal Gu sampai penuh. Oleh karena itu, jiwa pembersih Immortal Gu di tangannya adalah satu-satunya yang dia bermasalah dalam memberi makan. Untuk memberi makan membersihkan jiwa Gu abadi, dia membutuhkan daging 10.000 ulat sutra raksasa teratai putih Gu, tetapi ulat sutra raksasa teratai putih Gu sangat langka. 100.000 tahun yang lalu, selama era kuno akhir, jalur jiwa berkembang, dan cacing Gu ini pernah sangat populer. Sayangnya, pada titik ini, sudah ada sangat sedikit ulat sutra raksasa teratai putih Gu di surga kuning harta karun. Fang Yuan menggunakan nama abadi 8 lengan untuk meminta cacing Gu ini dan resepnya, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Bersambung.